syukuri apa adanya. Hidup itu anugerah. Jadi kadang orang itu tidak merasa bahwa dirinya itu masih lebih. Merasanya kurang. Disitulah rasa syukur itu hilang. Ya. Rasa syukur itu akan hilang tatkala orang merasa kurang. Padahal siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, jadi apapun dia, punya uang banyak atau tidak punya uang banyak, atau bahkan mungkin pokoknya sangat pas-pasan, hanya cukup untuk hari itu mamanya. Itu masih punya kelebihan yang harus disyukuri. Orang naik mobil, kalau bertemu dengan mobil lain yang lebih bagus, maka dia akan merasa kurang. Contoh, ada orang sudah bangga dengan mobil ini. Tapi satu hari dia parkir di samping-sampingnya mobil luar biasa bagusnya. Dia terkagum-kagum. Sampai datang yang punya, dia pengen lihat dalam. Hebat sekali mobil kamu, harganya berapa? Saya beli 3 miliar. Terus orang itu pergi, dia marah. Masa saya cuma mobil gini terus selamanya. Tidak lama kemudian datang orang yang ketemu dia, kemudian ditanya mau kemana, mau pulang. Rumah saya mana? Rumah saya Wonogiri. Kamu naik apa? Naik bis. Biasa saya naik bis. Pulang pergi kerja naik bis. Saya nggak punya mobil. Saya perempuan, saya hanya punya motor satu hanya untuk jarak dekat-dekat. Baru dia untuk sadar, ya Allah, mau lagi numpak bis. Saya numpak bis itu mau numpak sepeda pancal. Yang punya sepeda pancal ditanya pulang kemana? Ke Wonogiri. Naik sepeda, iya, tiap hari saya naik sepeda pancal. Saya berangkat pagi-pagi. Akhirnya yang naik bis merasa bersyukur bahwa masih ada orang yang naik sepeda dengan jarak yang sama dengan dia. Yang naik sepeda lagi ngayuh sepeda, rantainya cepot. Oleh mengeluh di situ. Setelah rantainya bisa dibenerin, ketemu orang, dia ini apa namanya? Naik kursi roda. Nah, di situ kalau kita tuh selalu melihat ke bawah, syukur itu, qanaah itu beda dengan syukur. Kalau qanaah, orang menerima apapun yang ada pada dirinya yang diberikan oleh Allah sebagai karunia. Mau banyak, mau sedikit, mau jelek, mau bagus, mau apa. Maka yang ada itu syukur. Itu qanaah. Beda dengan rasa syukur. Syukur itu akan muncul tatkala orang merasa lebih. Orang mampu melihat kekurangan orang lain. Itu akan muncul rasa syukur. Makanya kan syukur itu terbagi menjadi 3. Syukur dengan hati. Orang dengan hatinya itu meyakinkan dirinya bahwa apapun yang ada pada dirinya saat ini, itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi syukur dengan hati itu adalah orang yang merasa bahwa apapun yang diberikan oleh Allah pada dirinya itu yang terbaik. Maka tuh muncul rasa syukur. Aku ora ada duit, tapi sikilku masih bisa jalan sempurna. Iso mlaku penak. Mripatku masih utuh loro. Iso nggo ndelok segala macam yang ada di muka bumi ini, di langit bisa lihat. Ada orang punya uang tapi kakinya pincang. Atau enggak punya kaki. Ya kan? Ada orang punya duit tapi buta matanya.
Ada orang duitnya banyak, sugih mobilnya oke, tapi lumpuh, stroke, kayak apa-apa. Nah, disitulah kan muncul syukur itu. Kalau hati kita sudah kita tanamkan bahwa apapun yang ada pada diri kita saat ini, itulah karunia terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu. Jadi ukurannya syukur itu bukan duit, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan kekayaan, bukan kepandaian. Jadi syukur itu ada, kalau kita syukurnya dengan hati, yang pertama membenarkan dan meyakinkan diri ini bahwa apapun yang ada saat ini pada dirinya itulah yang terbaik yang diberikan oleh kepada dirinya. Itu dirinya melihat yang di bawah, melihat keadaan orang lain, jangan melihat keadaan dirinya saja. Makanya kan saya bilang, pernahkah orang itu naik mobil sambil nangis? Yang punya mobil begitu, coba ditanya. Pernah nggak dia naik mobil sambil menangis? Naik mobil, nyetel tape, ya, nyetel Didi Kempot, apa nyetel BKAD, apa nyetel dangdutan macam-macam, atau murotal ya. Terus kita menikmati mobil itu pakai AC. Melihat orang lain naik motor butut. Melihat orang lain naik sepeda pancar. Melihat orang lain jalan kaki, ngedang angkot, ngedang bis dan sebagainya. Maka orang yang di dalam hatinya itu ada rasa syukur, dia akan menangis. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Walaupun mobil saya tidak semewah orang-orang lain, tidak sebagus orang-orang lain, tidak semahal orang-orang lain, tapi nikmat banget mobil ini, sudah ada AC-nya, saya bisa tidak kepanasan di sini. Saya bisa menikmati murotal, saya bisa menikmati lagu-lagu yang dalam perjalanan saya. Nangis dia. Karena masih ada orang yang dilihat begitu. Jarang. Saya tanya banyak teman. Pernahkah kamu naik mobil sambil nangis? Nangismu bukan apa? Mensyukuri nikmat Allah yang saat itu kamu nikmati. Dan pada saat yang bersamaan kamu melihat orang lain yang masih lebih di bawah kamu. Itu yang terpenting. Saya sering dalam pengajian saya katakan, pernahkah orang mandi sambil menangis? Mandi seger, biar banyu teh uake. Nangis, merenung, ya Allah, saya ini bisa mandi 3 kali. Air saya yang kau anugerahkan kepada diri saya di rumah ini melimpah. Itu saja keringat saya masih bau. Dan dia lek ratus. Enggak enak air. Enggak bisa mandi. Sak desa iki gak dikai banyu ora iso adoh kabeh, iso mati kabeh mergo mambu keringat. Maka itu syukur di dalam hati itu melihat hal-hal terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan langsung dalam hidupnya. Gitu. Agung sekarang tinggal di sini. Ada mobil banyak, rumahnya gede, motor akeh. Kalau dia nggak bersyukur, dia akan berkata, kapan ya aku bisa duwe mobil? Kapan ya iso aku duwe omah kayak gini? Kapan ya aku iso duwe iki? Itu namanya orang nggak bersyukur. Dia dikatakan bersyukur tatkala hatinya menyatakan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, terima kasih ya Allah, saya nggak ikut punya mobil ini. Saya belum punya mobil sendiri, saya belum punya motor sendiri, saya belum punya rumah segede ini. Tapi saya ikut di dalamnya. Saya ikut menikmati rumah ini. Padahal aku ora melu tuku. Ora melu duit, tapi melok ngenggoni gratis. Gitu? Mobilnya ya aku bisa nikmati. Nek abang numpak Captiva ngajak aku ngerasake numpak Captiva.
Lek numpak mobil ya aku ngrasake mobil ya, numpak Livina ya ngrasake Livina, lek numpak CRV yang ngrasake CRV. Maka rasa syukurnya itu muncul, ya, tatkala dia merasa dia sudah menikmati. Tanpa harus punya, dia ikut menikmati. Gitu. Jadi syukur itu tatkala kita sudah merasa bisa merasakan apa yang Allah berikan kepada kita, itu namanya syukur dengan hati. Gitu. Orang lain gimana keadaannya? Jangan melihat orang yang punya duit, jangan melihat orang yang punya macam-macam, tapi lihatlah orang yang jauh di bawah kita itu banyak. Saya bilang sama semua di sini. Saat ini mungkin ya, duit saya tidak sebanyak Setia itu. Tapi saya lebih bersyukur. Kenapa? Saya duit nggak terlalu banyak, tapi saya nikmat. Ya, saya nikmat. Hidup saya bersih. Jam 3 saya bisa bangun sholat tahajud. Saya bisa ke masjid. Saya bisa jamaah. Saya bisa jamaah sholat subuh sampai Isra. Ya, keadaan bersih. Saya dapat duit dengan cara yang bersih, dengan cara yang enak, smooth. Ini sholat enggak? Bahkan enggak ngerti waktu sholat dia. Adzan pun grobiakan kayak wong edan itu. Ya. Melek motone durung adus wis berkecimpung kayak begitu, bergulat dengan kotoran-kotoran seperti itu. Badannya enggak pernah kelihatan bersih. Sampai malam jam 11, kadang jam 12. Semalam sampai jam 1. Iya. Bergelut dengan kotoran itu. Goblok. Walaupun dia banyak duit, tapi apa enaknya coba? Loh, maka saya lebih bersyukur saya. Justru saya dihadapkan dengan yang begitu itu. Saya bersyukur. Bahwa saya ini dikasih uang Allah, dikasih rezeki Allah dengan jalan yang lebih baik. Walaupun tidak lebih banyak mungkin saat ini ya. Kita bicara saat ini, saat nanti kita nggak tahu gitu. Pakaian saya bersih. Saya bisa ngopi kayak gini, ngopi pagi, ngobrol, ya, ngomong manfaat. Dia mana pernah ngomong yang manfaat? Adanya, bingung nih. Dikir nggak tahu, sholat balas. Loh, itulah. Kita bisa makan enak, santai, di tempat yang bersih. Mau di rumah bungkus, bareng-bareng makan. Mau keluar ke rumah makan, dia nggak bisa. Dalam keadaan badan kotor, makan. Campur kotoran. Campur besi-besi. Yang enggak. Kadang-kadang itu, apa nikmatnya coba? Apa bedanya dengan kewan? Nggak beda. Disitulah syukur itu. Itu syukur dengan hati. Nah, syukur dengan hati yang kedua, orang berada kepada ketaatan dengan keyakinan. Bukan sekedar taat tapi nggak yakin. Banyak loh teman-teman kita kok koyoknya taat. Ya, di dohirianya, ahli ibadah. Orang tahu telat yang masjid 5 waktu. Nggak pernah tinggalkan majelis taklim. Nggak pernah tinggalkan baca Quran. Tapi tidak ada keyakinan bahwa yang mengatur segala kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang nanti akan membagi rezeki, menentukan saya dapat berapa, laku berapa dan sebagainya itu Allah. Maka syukur yang benar yang kedua, setelah kita meyakini bahwa apa yang saat ini ada pada diri kita, itu yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua kita dengan ketaatan. Ketaatan yang disertai keyakinan. Saya sholat, saya zikir, saya baca Quran, saya apapun ibadah yang saya lakukan ini demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, zat yang mengatur segala
kehidupan. Yang bisa menjamin hidup saya, yang bisa menentukan kapan mati saya, yang bisa memberi apapun kepada diri saya. Maka ibadahnya itu nikmat. Ibadahnya nikmat. Orang kesusu-susu. Salatnya pasti itu maknina, gitu. Salatnya pasti benar. Khusyuk. Gak bingung. Tapi kalau orang sudah kehilangan keyakinan, maka sholatnya pun kesusu-susu. Apalagi kalau ada urusan. Kita lihat di masjid-masjid, banyak kan orang berhenti sholat. Bersalam cepat-cepat selesai. Kadang-kadang orang yang sholat sunnah sebentar pergi. Kadang-kadang ada yang nggak pakai sholat sunnah pergi. Karena dia nggak yakin bahwa semakin dia duduk lama di situ, semakin dia banyak zikir di situ, semakin dia banyak mengingat Allah di situ, Allah pun banyak mengingat dia. Sehingga apa yang akan dia usahakan, pekerjaannya, perdagangannya, segala macamnya itu akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu sepertinya taat, tapi nggak yakin, percuma. Gitu loh. Nggak ada hasil. Jadi ketaatan itu harus disertai keyakinan. Gitu loh. Yakinlah bahwa apa yang saat ini Allah berikan kepada kita itu akan berakhir indah. Maka selalu saya katakan yang namanya pemenang itu di akhir, Mas. Finalis itu yang akhir. Orang enak finalis di babak awal itu tidak ada. Ya. Yang namanya finalis itu selalu di akhir pertandingan. Itu yang dinamakan husnul khotimah di situ. Jangan bicara sekarang. Kita nggak tahu. Akhir kita gimana? Tak tahu. Mungkin sekarang kita punya teman yang dulunya tuh sangat miskin. Sangat miskin. Sekarang jadi orang yang kaya raya. Seperti yang jamaah haji saya yang di Polokarto. Jualan bakso di kampungnya. Meletek hati, pengen naik Jakarta. Begitu di Jakarta ke rumah temennya main-main. Di ujung gang itu ada bengkel. Kalau sore tutup. Dia nembung ke pemilik bengkel. Pak, kalau saya jualan bakso di sini sore boleh enggak? Berapa yang harus saya bayar sewanya tiap bulan? Nah monggo, terserah. Jadi mau kasih berapa silakan. Sudah pernah jualan? Belum, saya jualnya di desa. Ya sudah kalau gitu, gini aja lah. Sementara jenengan fair, jenengan jujur, berapapun yang jenengan dapatkan pada hari itu keuntungan bersihnya saya kasih 10%. Ya bulan. Lek kowe untung sedina 200.000. Berarti sebulan 6 juta. Aku kira juta. 600 juta, 600 ribu. Sepakat. Pulang dia ke desa. Ambil bekal semuanya. Bawa. Rombongnya bikin di sana. Buka bakso. Laris. Panggil orang desanya suruh jaga situ. Dia cari tempat lain, buka lagi. Sekarang otot baksonya Jakarta banyak banget. Kemarin orang tuanya bikinkan rumah gede, bagus rumahnya. Dikasih peternakan sapi limusin. Sapi limusin saya tanya berapa harganya itu. Paling murah 50 juta. Dia punya 80. Bangun masjid di desanya habis 2 miliar gak mau dibantu. Semua orang kaget. Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan menahan serta mempersempit rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Gak bisa diiri itu. Takdir dia memang kaya, tapi ada prosesnya. Ada waktunya, dia harus sampai kepada takdirnya itu. Gitu loh. Ya.
Sama. Sekarang ini diangkat Kapolri dari non-Muslim. Ya, orang Katolik. Yang menjadi Kapolri orang Katolik, namanya Listio Sigit. Orang Islam tidak perlu marah. Tidak perlu protes. Itu bagian dari takdir kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ditanya orang, bagaimana nih Kapolrinya kok orang Katolik, kok bukan Islam? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita lihat, gitu lah. Orang kafir di dalam Islam itu ada dua. Ada kafir zimni, ada kafir harsbi. Ya. Kalau kafir zimni, yaitu orang-orang di luar Islam, mau dia Katolik, mau dia Nasrani, mau Kristen, mau Konghucu, mau Buddha, mau apapun dia. Selama dia baik dengan orang Islam, dia tidak mengganggu orang Islam. Justru dia mendukung orang Islam, mau hidup bersama orang Islam. Ya. Mau apapun, ya kita kerjasama. Kita dukung. Tapi kalau kafir harsbi, yaitu orang-orang di luar Islam, orang Nasrani, orang Konghucu, orang Buddha, orang apapun, yang jelas-jelas memusuhi Islam, memerangi Islam, menindas Islam. Tidak ada kata lain kecuali kita perangi dia. Gitu loh. Jadi kita dukung, kita lihat, itu takdirnya Allah. Pilihan banyak memang. Bahkan ada satu letingnya Listio Sigit ini yang Adi Makayasa. Nggak kepilih jadi Kapolri, dia yang nggak terbaik, bukan lulusan terbaik, jadi Kapolri. Ini sudah kehendak Allah. Ma'asoba min musibah illa bi'idznillah. Tidak ada satu kejadian yang menimpa ini kecuali atas kehendak Allah. Jadi nggak perlu kita ribut, orang Islam ribut ini, nggak perlu. Kalau sampai Kapolrinya yang baru ini mendukung Islam, dia tidak tebang pilih, dia melaksanakan hukum dengan bijaksana, dengan baik, apalagi ini ada program-program yang baik. Polisi lalu lintas hanya boleh ngatur lalu lintas, ngatur macet, tidak boleh nilang. Bagus itu. Bagus, kita dukung banget. Berarti Pak Sigit ini, Listio Sigit ini sudah melaksanakan hal terbaik, menghilangkan pungli di tingkat bawah. Ya kita tahu sendiri. Kalau lalu lintas diberi hak menilang, agak negone kok. Banyak enggak nilangnya, banyak yang bayar di situ. Nitip dan sebagainya. Nah ini menghilangkan budaya yang tidak baik, agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu loh. Kalau tilang itu elektronik, mau enggak mau langsung ke pengadilan, ya sudah dibayarnya pengadilan. Pengadilan enggak bisa nyolong wong ono kwitansi nih, ono tanda terima nih. Sudah jelas pemasukan untuk negara gitu loh. Ini bagus, bagus banget. Jadi ada hal yang bagus ya kita dukung. Sesuai dia menyatakan, kalau saya jadi Kapolri, saya tidak akan melaksanakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita lihat. Karena selama ini Kapolrinya banyak begitu. Orang-orang yang pro pemerintahan, mbok dilapor ke 1000 kali nggak diproses. Tapi yang lagi nggak pro dengan pemerintah, yang sering mengkritik pemerintah, dilaporkan sekali langsung proses. Nah ini tugasnya Pak Listio Sigit ini. Ojo sampai terjadi mana di kepolisian, orang cerita mimpi, dilaporkan polisi, diterima sama polisi. Nah ini polisi edan banget ini. Gila ini polisi. Ya, polisi yang menerima laporan orang cerita mimpi itu polisi edan. Loh, apa polisinya nggak pernah mimpi? Semua manusia yang hidup ini, semua siapapun dia pasti pernah mimpi. Kenapa kok nggak ditangkap itu orang yang cerita di YouTube
mimpi ketemu Yesus. Loh iya toh? Terang-terangan ini. Mimpi ketemu Yesus, melihat sosok Yesus. Apa bedanya dengan orang mimpi ketemu Nabi Muhammad? Apa kata yang dalam mimpi itu benar Nabi Muhammad apa tidak? Yang namanya mimpi itu bukan sesuatu yang nyata. Kalau orang mimpi diproses sama polisi, nanti orang mimpi nyolong diproses. Kenapa toh? Wong mimpi, aku mimpi nyolong mobil. Wis tak enggo tekan ado mogok mobile. Bingung aku. Pas bingung tangi. Nah, sono sing krungu lapor polisi terima. Polisine keplek itu. Dungu banget. Harusnya langsung ditolak siapapun yang lapor, walaupun presiden yang lapor ke kepolisian. Iki aku ngelapor ke Agung ngimpi. Jare ketemu Wali Songo. Pak Presiden, apa jenengan mboten tahu mimpi? Mimpi itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang nggak nyata, yang nggak jelas, kebenarannya nggak jelas kok diproses, nggak bisa tolak. Harusnya polisi seperti itu. Nah, kita lihat Pak Listio Sigit ini mampu nggak karena dia bilang kalau kemarin ada nenek-nenek mencuri kakao diproses sampai ke pengadilan, ya menunjukkan kebenaran hukum sampai diputuskan hakim ditahan. Katanya Pak Listio Sigit, kalau saya jadi Kapolri tidak akan pernah ada itu. Polisi dilarang. Kalau ada laporan seperti itu harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Bagus. Nah, nyatanya ini bukan Islam bagus dia. Timbang Kapolri sing Islam ini. Jenengi Islam, Kapolri Islam membiarkan nenek-nenek nyuri kakao cuma berapa biji diproses polisi sampai pengadilan. Harusnya orang Islam melek ini. Pemikirannya Pak Listio ini lebih Islami daripada Kapolri yang Islam. Gitu loh. Maka kita lihat, pokoknya kita syukuri saja apapun yang ada ini, ya. Dan beliau juga kemarin menyatakan bahwa tidak akan ada proses anak melaporkan ibu. Kemarin kan terjadi itu di Demak. Anak kandung melaporkan ibu kandung. Sampai sudah proses pengadilan. Kenapa kok polisi itu tahu ini ibu kandung sama anak kandung kok diproses? Ada apa gitu loh. Apa kurang kerjaan? Tugasnya polisi yang pertama-tama itu mencegah timbulnya kejahatan. Bukan menyuruh berbuat jahat baru ditangkap. Dalam Islam diajarkan itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Di situ tanha 'anil munkar itu bukan memusuhi, bukan memerangi, bukan menghancurkan kemungkaran, tapi mencegah munculnya, timbulnya kemungkaran. Maka Pak Listio Sigit lihat ini bilang, pada era saya, saat saya jadi Kapolri, tidak akan pernah ada lagi proses ibu melaporkan anak atau anak melaporkan ibu kandung. Bagus. Kenapa ini nggak bagus gitu lah. Maka kita kawal, kita lihat. Selama beliau baik, selama beliau benar-benar berbuat untuk kebaikan, keadilan. Beliau melaksanakan hukum dengan benar. Beliau tidak tebang pilih. Walaupun itu Kristen, walaupun itu Katolik, walaupun itu Konghucu salah ditindak. Kalau itu Islam benar dibelani. Kita acungi jempol, kita dukung. Tapi kalau tebang pilih, ya, sing dimungsuhi, sing diburu beruang Islam, sing dibolos, sing bukan Islam, yang bukan Islam salah dibelani, yang bukan Islam salah tidak ditindak, yang bukan Islam dilaporkan polisi tidak dipanggil, tidak diproses, tapi yang Islam baru ngomong sedikit dilaporkan polisi diproses, tidak adil. Saya, wallahi, demi Allah akan memerangi siapapun dia. Tapi kalau baik, kita dukung. Gitu. Itu bentuk rasa syukur hati itu. Syukur hati itu
melihat sesuatu itu dengan kebaikan. Dan dilihat nilai baiknya, bukan nilai buruknya. Bukan apa agamanya, siapa dia, bukan. Kalau kita mau jujur ya, mau jujur. Orang-orang Kristen, orang di luar Islam, kadang jauh lebih baik mereka kepada sesama daripada orang Islam kepada orang Islam. Saya ini dalam berdagang banyak berhubungan dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang kafir lah. Ya, yang nyebut kafir Allah loh, bukan saya ya. Pokoknya bukan Islam itu namanya kafir. Saya beli sekali, 2 kali. Lama-lama jadi banyak. Malah orang ini nawari saya. Pak, kok enggak sekalian aja loh Pak, yang bal-balan. Lebih murah loh Pak. Sekalian sama ambil 10 bal lah. Duitnya nggak ada Pak. Duitnya nggak ada Om. Ngapain? Tak kirim nih ngemamu. Gue ambil duit itu saya bayarin. Sisain gue like wis. Gue payu. Sudah laku kamu dapat duit, kamu bayar sisanya. Loh ini orang bukan Islami. Kita nggak minta utang diutangin. Karena tahu sudah langganan itu. Tapi sebaliknya yang Islam, krungu adzan toko ini ditutup, mangkatnya masjid. Kita langganan berkali-kali. Ngomong duitnya kurang, orang dikirim. Nanti sama transfer dulu ya Pak, harus saya kirim. Banyak nggak yang gitu? Loh, kadang kita ini nggak objektif. Melihat sesuatu tidak objektif. Padahal perintahnya khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Disuruh berbuat baik kepada seluruh manusia dengan akhlak yang terbaik. Gitu loh. Jadi siapapun mau Kapolrinya Kristen mau Katolik, selama dia baik, ya kita baiki. Wong dia nggak baik aja itu suruh baiki dulu kok. Gitu loh. Jadi wong Islam merasa ribut. Nggak perlu bikin pernyataan-pernyataan. Wah, ulama kumpul mendukung ini. Nggak perlu. Mendukung itu bukan dengan pernyataan. Mendukung itu dengan hati. Ya, itu namanya syukur Syukur itu dengan hati. Akan begitu. Jadi kalau walaupun dia bukan Islam, kalau dia baik ya kita baikin. Dia suka ngasih kita ya satu saat kita kasih dia. Dia suka bantu kita satu saat kita punya kita bantu dia gitu. Ya itu syukur dengan hati. Yang kedua itu syukur dengan hati, yaitu melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dengan keyakinan. Termasuk yakinlah bahwa Listio Sigit ini dijadikan Allah Kapolri atas kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan dia Kapolri kecuali Allah. Bukan presiden. Presiden itu cuma tangannya Allah saja lewat dia. Tidak ada kuasanya presiden. Bisa mati kok. Presiden ya bisa loro untu. Bisa senep petangnya. Ya bisa bujuki barang. Bisa ngibul. Ya. Ini kehendak Allah. Sudah terima aja. Mudah-mudahan kita doakan. Dia menjadi Kapolri yang baik. Yang bijaksana. Yang adil. Ya. Yang melaksanakan hukum secara merata. Tidak tebang pilih. Tidak pilih kasih. Tidak membela kelompok dan golongan tertentu. Harus berani. Siapapun yang salah ditindak. Biarpun dia pro presiden, pro pemerintah. Kalau salah ngomongnya nggak benar sampai menghujat orang, sampai menghina orang, dilaporin harus proses. Mudah-mudahan Pak Listio seperti itu nanti. Perintahkan jajarannya. Pokoknya ada laporan polisi, ada alat bukti, proses. Jangan lihat siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan. Tapi kalau orang tidak bersalah, dilaporkan ke polisi, lihat dulu. Benar nggak itu?
Alat hukumnya cukup nggak untuk jadi bukti? Nggak usah proses. Gitu. Itu saya harapkan begitu Pak Listio. Ya. Karena sekarang banyak gitu. Itu contohnya mimpi tadi loh. Ngimpi ya, apa kok polisi gak tahu ngimpi ya. Aku ngimpi mamane ngimpi lho ya. Iki umpamane ya, umpamane. Aku ngimpi ketemu bojone presiden, bu presiden dia kayak presiden. Ketemu bojone presiden terus bojone presiden ini seneng mbek aku. Aku dijak ngono. Cerita aku mbek Cak Nur. Cak Nur, aku iki mimpi ya. Tuh bojone presiden, wayu. Mau seneng mbek aku. Ngejak nang kamar. Wes kok temenan. Bareng tangi arep adus. Melek motone, ngimpi tibakno. Atau presiden ini gak terima lapor polisi. Takono bojomu, takono ten apa enggak ngono. Lho, wong aku ae gak ngerti bojomu, kenalane gak tahu. Ketemu gak tahu, ngobrol gak tahu, mau dimimpi. Sapa sing gawe mimpi? Gusti Allah. Ya sampean proses Gusti Allah Pak polisi. Loh, harusnya polisi itu yang diproses Gusti Allah, yang bikin mimpi gitu loh. Ada kadang itu kedunguannya di situ. Karena apa? Polisinya juga nggak punya rasa syukur. Kalau polisi itu sadar benar bahwa dia hidup dihidupkan Allah, dia makan dikasih makan Allah, yang menjamin hidupnya Allah, yang bisa matikan dia Allah, yang bisa membuat dia jadi polisi, punya pangkat dan sebagainya itu Allah semuanya. Rasa syukurnya muncul, dia sadar bahwa tidak ada hal yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, termasuk mimpi itu buatannya Gusti Allah. Maka tidak akan mau proses mimpi. Sia-sia, rugi. Walaupun yang mesen presiden prosesnya arekku, soalnya arekku serang kritik aku. Lek polisinya polisi yang takut sama Allah, polisi yang benar-benar tunduk patuh pada Allah, polisi yang banyak bersyukur atas segala nikmat Allah, tidak mau proses. Tidak Pak, tidak berani saya proses. Loh kenapa? Lo mimpi kok. Alat buktinya apa? Mimpi itu kan buatan Allah, Pak. Kok Bapak tidak melaporkan Gusti Allah aja yang buat mimpi? Seandainya aku jadi polisi loh. Seandainya saya jadi polisi. Kalau disuruh proses laporan orang mimpi, ya saya bilang sama yang lapor. Lah kenapa kamu tidak laporkan Gusti Allah? Kok laporkan yang mimpi? Loh kok gitu, Pak? Lah yang buat mimpi siapa? Orang tidur itu bisa berbuat apa aja, Pak? Mimpi itu Allah, itu syukur. Ya. Nah, syukur dengan hati yang ketiga. Kita benar-benar menjalankan hidup ini ya sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Tidak ada yang harus kita bicarakan. Hati kita mendorong. Aku dikei urip, aku dikei nyawa, aku dikei iso ngomong, aku dikei iso ngene. Sengene Gusti Allah. Maka apapun yang diperintah Allah harus dijalankan dalam kehidupan. Yang dilarang harus dijauhi. Tanpa mendengar perintah pun, ya, tanpa diperintah, seandainya tidak ada Al-Quran, kalau orang itu benar-benar sadar diri, bahwa hidupnya ini yang menghidupkan Allah, yang memberi hidup Allah, yang menjamin hidupnya Allah, maka tidak ada alasan untuk berbuat kejahatan. Apapun bentuknya. Maka syukur dengan hati itu adalah orang yang benar-benar hidup dengan menjalankan apapun yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Sesuai dengan aturan Allah, urip itu syukur hati. Maka la in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna adzabila syadid. Kalau kamu benar-benar bersyukur atas nikmatku, nikmat itu iku mau wis gak perlu dihitung maneh. Yang ada ini loh iso nikmat. Mau tau iki iso ndelok rono nikmat. Sikil iso mlaku teko kene lancar, nikmat. Iso ngomong ini nikmat. Syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah. Maka ditambah nikmat yang lain gitu loh. Oh, iki duit pas-pasan tapi sabar, syukur deh.
tetap menikmati ada apa adanya, tambahi itu maknanya ditambah nikmat. Tapi lek kon kufur, lali kufur, tidak sadar diri, merasa bisa hidup sendiri, punya jabatan karena kepintarannya, karena ininya, adab nanti pasti. Tinggal tunggu saatnya saja. Itu yang tepat. Oke? Jadi syukur itu ada 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Hari ini kita bahas yang dengan hati dulu ya. Dengan hati, Muslim itu diajarkan kebaikan. Muslim harus menanamkan kebaikan. Seorang Muslim harus selalu berbuat kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada seluruh manusia dengan akhlak yang terbaik kita. Jangan pernah bicara macam-macam, jangan pernah berbicara kok Kapolri ini. Kita doakan, mudah-mudahan diberi Allah kebaikan. Kita dukung. Ya, kita dukung, kita doakan, kita kawal. Adik macam-macam, ayo. Wani aku. Sing iso mateni aku tutup peluru. Tutup polisi, tutup tentara. Sing iso mateni aku cuma Gusti Allah. Dan yang menilai saya baik apa tidak, hati saya ikhlas apa tidak ikhlas, sabar apa tidak sabar, itu Gusti Allah yang tahu. Maka kita terima aja apa adanya. Ini sudah diatur semua kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ngomong nggak pakai dibayar ini. Karena sing bayar ngomong tulus ini Pak Listio Sigit. Saya ngomong tulus ini. Ya. Tidak perlu dibayar, tidak perlu pakai konferensi pes-pesan, nggak perlu. Insya Allah duit dari Allah lebih banyak, ya, lebih berkah. Jadi nggak perlu bayar-bayar, nggak perlu biayai, ini gratis. Dan ini keluar dari lubuk hati terdalam karena kecintaan saya kepada Allah. Manusia itu makhluk Allah, maka kita harus mencintai sesama karena Allah. Tanda orang beriman itu mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menerima karena Allah, menolak pun karena Allah. Titik. Enak toh? Gak usah dibayar 300.000 barang. Sithik iku tak bayar dhewe 300.000. Cak Nur jawab biar tak bayar Cak Nur, gak usah bayar. Wah pernyataan Wapres bayar ngopo bayar. Ganjaran itu Gusti Allah lebih tinggi. Nilai yang akan diberikan Allah lebih tinggi dari yang kita terima dari makhluk. Maka kalau kita tulus, kita ikhlas, kita menggantungkan semuanya pada Allah, kita berharap pada Allah, kita semua Allah, semuanya akan berjalan dengan baik, dengan indah. Baik, ya. Besok kita lanjut yang kedua, ketiga. Kopi ini entah tadi. Sing tak rokok is dibuat. Sing tak rokok itu kopi ini.